Lalu Kiai Jakaria dan para santrinya, termasuk keluarga Cecep, duduk melingkari Dewi. Sudah seperti kayak acara tahlilan. Cuman yang ditahlilin nih, itu ada di tengah-tengah udah kayak nasi tumpeng. Nah, mulailah tuh pintu jendela semua ditutup rapat, gordeng ditutup pula, lalu lampu dimatikan, gelap total di dalam rumah Kang Cecep. Kiai Jakaria dengan sigap membangunkan Dewi, dan di depan para santri, di depan semua orang, Dewi muntah pada waktu itu. Yang ketika mengeluarkan muntahannya itu berupa lempengan darah hitam, baunya teramat busuk. Melihat itu, para santri termasuk keluarga Dewi bergidik ngeri. Sedangkan Kiai Jakaria hanya mengucapkan hamdalah selepas Dewi muntah cairan dan lempengan darah hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Di video sebelumnya, kisah tentang Teh Dewi, yang mana pada waktu itu Teh Dewi betul-betul dijadikan tumbal hidup oleh mertuanya sendiri, Haji Barnen dan Bu Suci. Kondisi Teh Dewi begitu memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering, namun kedua dadanya membengkak begitu besar. Untungnya beliau dibawa oleh Cecep dan Eti, orang tua kandungnya. Diobati di rumah sakit, dirawat selama 7 hari. Lantas dikarenakan Cecep sudah mengetahui kalau memang penyakit dari anaknya itu di luar nalar, Cecep pun meminta bantuan seorang dukun yang bernama Aki Kemet. Namun sayang, ketika diobati oleh Aki Kemet dengan berbagai ritual yang dijalani pada malam itu, Dewi bukannya sembuh, justru malah mengamuk dan kesurupan, dirasuki 3 makhluk yang berbeda. Sedangkan Aki Kemet sendiri malah jatuh pingsan, tak sadarkan diri, yang sampai membuat Cecep kelimpungan. Para tetangga semua berdatangan selepas Cecep berteriak meminta pertolongan. Abah Kemet dievakuasi lantas diantarkan pulang. Sedangkan Ustadz Tarlan yang selepas mengobati Dewi yang kerasukan, dia membereskan bekas kekacauan yang ditinggalkan Abah Kemet, melarung dan membuang sesaji serta seekor kambing yang sudah disembelih untuk pelepasan tumbal. Waktu itu, karena malam sudah semakin larut, Ustadz Tarlan pun pamitan pulang dan berjanji beberapa hari kemudian nanti akan datang lagi berkunjung untuk menengok kondisi Dewi.
Tengah malam itu selepas kepulangan Ustadz Tarlan, para tetangga semua pun sudah bubar kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Aan masih tinggal di rumah sang paman, menemani Cecep semalaman suntuk karena takut Dewi kambuh kembali. Sedangkan Eti menemani Dewi di dalam kamar sampai ikut tertidur lelap. Aan dan Cecep di ruang tamu masih duduk sambil menyeduh secangkir kopi. Mang, ini si Dewi sepertinya harus terus diobati, Mang. Soalnya tumbalnya kan belum lepas. Ustadz Tarlan itu tadi cuma ngobati si Dewi lagi kesurupan aja, Mang. Iya, Mamang juga tahu. Tapi harus kemana lagi, An? Si Abah Kemed aja yang terkenal sakti itu nggak sanggup ngobati sepupumu. Harus bagaimana, Mamang? Biayanya pun kan gak kecil. Iya, Mang, Aan juga paham. Tapi kasihan Dewi, Mang. Kalau terus-terusan seperti ini, bisa-bisa kejiwaan Dewi terganggu nantinya, Mang. Cece pun hanya terdiam. Dia tahu betul apa yang harus dilakukan. Cuma masalahnya, kemana? Ke siapa minta pertolongan? Akhirnya Cecep dan Aan hanya saling diam dengan pikiran masing-masing. Sampai ketika adzan subuh terdengar, barulah Aan ini pamitan pulang. Pagi harinya Dewi terbangun, mengeluh tubuhnya begitu luluh lantak. Terasa lemas, sakit di sekujur badan. Lantas Eti pun menanyai Dewi apa yang semalam Dewi rasakan. Wi, semalam apa kamu ingat? Sebelum kamu kesurupan, apa yang kamu alami, Wi? Cece pun memperhatikan, ikut mendengarkan. Iya, Wi, apa yang semalam kamu rasakan, kamu alami sebelum kamu kesurupan. Si Abah Kemed itu sampai pingsan. Gak tahu sekarang udah sadar apa belum, ucap Cecep. Dewi pun terdiam sambil meringis, merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Bu, Pak, semalam Dewi melihat mereka datang lagi, Pak. Mereka siapa? Itu, Pak, piaraannya si Pak Barnen. Mereka semua datang. Genruwo, Wewe Gombel, sama tuyul, Pak. Cece pun terkejut. Walau semalam dia memang menyaksikan sendiri 3 makhluk yang merasuk ke tubuh Dewi itu masing-masing berbicara dengan suara tumpang tindih. Ya Allah ya Robbi, berarti betul memang itu semua ulah bapak mertuamu. Kurang ajar sekali mereka, begitu tega. Apa salah keluarga kita? Ucap Cecep. Sedangkan Eti hanya terdiam. Dia ikut bergidik ngeri, membayangkan dirinya dalam posisi Dewi. Pak, ini gak bisa dibiarin, Pak. Bapak harus lekas-lekas cari orang buat ngobati si Dewi. Sabar dulu. Ustadz Tarlan bilang nanti akan sering mengunjungi Dewi. Mudah-mudahan saja Ustadz Tarlan bisa membantu mengobati Dewi, Bu. Eti pun mengangguk paham. Lantas Eti membicarakan kembali Abah Kemed. Pak, lantas kondisi Abah Kemed seperti apa, Pak? Lah, nanti sajalah. Kalau situasi sudah agak tenang, baru Bapak nanti datang ke Abah Kemed. Sekaligus Bapak mau minta pertanggungjawaban si Abah.
Soalnya kan dia bilang sanggup buat ngobatin Dewi. Uang juga udah keluar gede buat Abah Kemet. Eti pun paham, mereka hanya bisa berdoa Dewi bisa lekas sembuh dan lepas dari jerat tumbal yang mengikat dirinya. 2 hari kemudian, Ustadz Tarlan pun datang menemui Cecep, sekaligus mau menjenguk kondisi Dewi. Namun, ketika Ustadz Tarlan selepas sholat asar berkunjung ke rumah Cecep, saat itulah berbarengan dengan Dewi yang tiba-tiba kambuh mengamuk kembali kerasukan. Ketika Ustadz Tarlan berjalan menuju ke arah rumah Dewi, sudah terdengar suara teriakan Dewi dari rumahnya. Ya Allah, si Dewi kambuh lagi, pikir Ustadz Tarlan, yang lantas berlari menuju rumah Cecep. Begitu tiba di sana, betullah Cecep dan Eti begitu panik berusaha menenangkan Dewi. Sedangkan Dewi sendiri terus meronta-ronta, berteriak, melotot, marah, dengan suara-suara yang begitu aneh. Suara perempuan tua, suara lelaki serak, sampai suara anak kecil. "Assalamualaikum," teriak Ustadz Tarlan yang lantas masuk ke dalam. "Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini gimana Pak? Tolong Pak," teriak Eti. "Tenang dulu, tenang." Tarlan pun masuk ke dalam, menatap tajam ke arah Dewi. "Ya Allah ya Robi, kalian masih berani datang?" Sosok yang merasuk ke tubuh Dewi malah tertawa. "Naon sia? Rek naon sia ka dieu, ha? Sia, moal bisa ngalepaskeun aing," ucap yang merasuk ke tubuh Dewi. Sedangkan Tarlan hanya terdiam. Matanya fokus menatap ke arah wajah Dewi. Bibirnya komat kamit membaca doa. Seketika, suara teriakan dan jeritan pun keluar dari mulut Dewi. Dewi mulai kembali terdiam walau masih dalam posisi kerasukan. Tarlan mendekat. Lalu dia membaca sesuatu yang disebut asma kunci untuk mengunci tubuh Dewi agar tak bisa berontak. Sedangkan Cecep dan Eti hanya berdiri diam, menatap pasrah akan kondisi anak mereka. Lalu Ustadz Tarlan mendekat. Tubuh Dewi seperti yang terikat, tak bisa bergerak. Hanya pandangan matanya melotot menatap ke arah Tarlan. Lantas Tarlan memegang wajah Dewi sambil terus membaca doa, dan seketika tubuh Dewi pun seperti orang yang terkejut, terhentak, langsung kembali tertidur di atas ranjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sejak kapan Dewi kembali seperti ini? Pak Ustadz, baru tadi Pak, baru tadi Dewi kerasukan lagi Pak. 2 hari lalu selepas diobati sama Pak Ustadz, Dewi sudah mulai tenang Pak. Namun entah kenapa, tadi selepas mendengar adzan asar, Dewi kembali kambuh seperti kemarin lagi. Ucap Cecep yang terlihat begitu khawatir. Tarlan pun hanya mengangguk paham. Kang Cecep, kita bicara di ruang tamu saja." Cecep pun menurut, ngikut dengan Ustadz Tarlan ke ruang tamu. Di ruang tamu, Ustadz Tarlan pun berkata kepada Cecep, "Kang Cecep, terus terang saja Kang, saya sudah berusaha mencari solusi untuk mengobati Dewi. Namun, mau bagaimana lagi? Kemampuan saya jauh dari bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Semalam, saya berusaha mencoba, berikhtiar
untuk membantu melepas jerat tumbal yang mengikat Dewi. Namun yang terjadi, saya malah diserang makhluk-makhluk piaraan mertua si Dewi. Loh, kok bisa Pak Ustadz? Ya itulah. Itu sebagai bukti kalau memang makhluk-makhluk ini bukan makhluk sembarangan. Mereka bukan jin biasa, tetapi antek-antek iblis yang memang ditugaskan untuk menjerat manusia, menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Ya Allah Pak Ustadz, lantas harus bagaimana Pak? Ada satu cara. Nanti saya akan atur waktu. Kang Cecep ikut saya nemuin guru saya, Kiai Jakaria. Mudah-mudahan guru saya bisa membantu melepas dan mengobati Dewi. Ucap Tarlan. Mendengar kalau Tarlan mau bawa Cecep menemui gurunya, Kiai Jakaria yang entah di mana tuh, Cecep nggak tahu. Cecep pun mengerti dan timbul keyakinan dalam dirinya kalau diobatin sama gurunya Ustadz Tarlan yang katanya Kiai Jakaria, pasti Dewi bisa selamat. Oh iya, Kang Cecep, kondisi Abah Kemet bagaimana? Oh itu, Tad, saya belum ngecek ke sana. Niatnya sih malam ini saya mau ke rumah Abah Kemet. Sekalian nengok, sekaligus mau minta pertanggungjawaban beliau juga. Soalnya kan beliau yang menyanggupi buat melepaskan Dewi dari jerat tumbal. Oh gitu. Ya sudah. Tengok saja ke sana. Nanti kalau sudah saya aturkan waktunya, kita sama-sama berangkat ke Kiai Jakaria guru saya. Iya Pak Ustadz. Sekarang bagaimana untuk Dewi? Biarkan saja dulu. Nanti minum saja air yang saya bawa tadi. Kalau Dewi sudah siuman, kasihkan air doa itu. Ucap Ustadz Tarlan yang langsung pamitan dari rumah Cecep. Nah, malam harinya selepas Isya, Cecep pun mendatangi rumah si Aan, ponakannya itu, minta diantar ke rumah Abah Kemet. Aan pun langsung membawa sepeda motornya, bonceng Mang Cecep menuju ke rumah Abah Kemet. Nah, tiba di rumah Abah Kemet, Cecep dan Aan kebingungan karena melihat ada beberapa orang di teras rumah Abah Kemet. Mang, kayaknya kita datang gak tepat deh. Lihat tuh, itu kayaknya lagi banyak tamu, Mang. Lah, gak apa-apalah, kita nengok sebentar. Asal tahu kondisi Abah Kemet, udah cukup. Gak perlu banyak bicara. Ucap Mang Cecep. Aan pun mengangguk. Turun dari motor, masuk ke halaman, beruluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucap beberapa orang yang duduk di teras. Cecep dan Aan pun bersalaman dengan mereka. Ketika sedang bersalaman, saat itulah Cecep dan Aan mendengar suara ngorok dari dalam rumah. Seperti orang yang sedang sekarat. Pak, itu suara siapa? Ada apa? Itu si Abah Kemet. Abah Kemet waktu pulang dari daerah Cibiuk, itu kondisinya seperti itu. Sudah beberapa malam ngorok seperti orang sekarat. Kaget dong Aan dan Cecep. Cecep aja sampai pucat pasi wajahnya. Ya Allah, berarti semenjak pulang dari rumah di antar waktu itu, Abah Kemet belum sehat, pikir Cecep. Ya sudah Pak, saya mau nengok Abah Kemet. Oh iya, silakan masuk, ucap orang-orang di depan. Yang ternyata para tetangga si Abah Kemet. Aan dan Cecep pun masuk ke dalam. Di dalam pun ada beberapa orang pula. Terlihat dua orang berdiri di kiri dan kanan pintu kamar.
Yang di dalam kamar itulah Abah Kemed terbaring sedang sakaratul maut. Kondisinya begitu memprihatinkan. Terus mengeluarkan suara ngorok dari mulutnya. Matanya mendelik seperti yang begitu ketakutan. Seolah didatangi sosok-sosok menyeramkan yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Assalamualaikum, ucap Cecep. Orang-orang pun menjawab salamnya Cecep. Cecep tanpa banyak bicara langsung masuk ke dalam kamar Abah Kemed. Begitu masuk, terkejut dia. Abah Kemed terbaring di atas ranjang. Di situ ada perempuan tua yang tak lain adalah istrinya, lalu kedua anak Abah Kemed sedang memegangi dan mengurut-ngurut mijit-mijit tubuhnya Abah Kemed. Sedangkan Abah Kemed terus-terusan ngorok. Jelas sekali raut wajah ketakutan terlihat di mukanya Abah Kemed. Eling pak, eling. Nyebut pak, nyebut, nyebut, ucap istri Abah Kemed. Melihat itu, Cecep dan Aan terbelalak kaget. Mereka tak menyangka kondisi Abah Kemed begitu memprihatinkan. Cecep dari rumah yang tadinya mau nuntut si Abah Kemed melihat kondisi seperti itu, luluh juga hatinya. Gak tega. Selepas melihat kondisi Abah Kemed, Cecep dan Aan pun keluar dari kamar, lantas ikut duduk dengan para tetangga Abah Kemed di teras. Nah, ketika sedang duduk dan ikut berbicara dengan para tetangga di situ, datanglah seorang ustadz ke rumah Abah Kemed. Sepertinya memang sengaja dipanggil karena kondisi Abah Kemed seperti yang sudah mau melepas nyawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, itu Abah Kemed? Iya, saya sudah tahu. Ustadz itu pun lantas masuk ke dalam, menuju ke kamar Abah Kemed. Yang terdengar jelas di telinga Aan dan Cecep ketika si Ustadz masuk ke kamar Abah Kemed hanya kalimat istighfar yang begitu kencang, seolah si Ustadz terkejut melihat kondisi Abah Kemed. Lalu si Ustadz di dalam kamar berkata, Jang, itu yang di luar suruh pada masuk. Bantu baca surat Yasin sama-sama. Kita doakan agar si Abah Kemed mendapat kemudahan. Sambil menyusut air mata, anak Abah Kemed pun keluar. Orang-orang di luar pun langsung masuk ke dalam dan dipimpin oleh si Ustadz. Berbarengan berjamaah membacakan surat Yasin. Sedangkan Ustadz itu duduk di samping kepala Abah Kemed, lalu membisikkan kalimat tahlil, kalimat tauhid di telinga Abah Kemed. La ilaha illallah. Nyebut bah, nyebut. Ikuti kata-kata saya bah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Namun bukannya ngikuti bacaan tauhid, kalimat tahlil, si Abah Kemed malah semakin menjadi-jadi, mengerang-erang, ngorok begitu kencang. Bahkan matanya mendelik. Warna hitam di mata tak terlihat, hanya bagian putihnya saja. Tubuhnya mulai kejang-kejang seperti menahan penderitaan. Yang tak lama kemudian terdengar suara ngorok dan jeritan dari mulut Abah Kemed, disertai pula lepasnya nyawa dari tubuh Abah Kemed. Melihat itu, pecah tangis anak dan istri Abah Kemed. Sedangkan si Ustadz hanya menghela napas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi, ya Allah ya Rabbi. Orang-orang lantas terdiam. Suasana menjadi hening. Hanya suara tangisan ibu dan anak meratapi kematian Abah Kemed. Si Ustadz pun keluar. Bang, kasih tahu warga, Abah Kemed meninggal.
kita urus malam ini juga. Baik Pak Ustadz. Warga yang disuruh Ustadz itu langsung ngabarin warga yang lain. Dan semua orang langsung berdatangan ke rumah Abah Kemet. Akhirnya Cecep dan Aan pun ikut nimbrung membantu mengurus jenazah Abah Kemet. Sampai ikut nyolatin. Karena kebiasaan di daerah itu, mau jam berapapun jenazah nggak boleh ditunggukan, langsung harus dikuburkan. Terlihat warga gotong royong, ada yang ke pemakaman gali lubang. Sedangkan sebagian besar standby di rumah, memandikan, terus menyelimuti dengan kain kafan. Lalu menyolatkan bersama-sama. Keranda datang jenazah Abah Kemet, lantas langsung dimasukkan. Cecep dan Aan langsung ikut ke pemakaman menguburkan jenazah Abah Kemet. Selepas selesai penguburan jenazah Abah Kemet, tepat jam 2 malam, Aan dan Cecep pun akhirnya kembali pulang ke Cibiuk. Mereka berdua terdiam. Tak ada yang berbicara sama sekali. Setibanya di rumah Kang Cecep, barulah Aan. Bang, kasihan ya si Abah Kemet. Sakaratul mautnya sampai seperti itu. Iya An, itu baru Abah Kemet. Bagaimana Dewi anak Mamang? Pasti kondisinya lebih parah dari Abah Kemet nantinya. Aan pun terdiam, gak bisa berkata-kata. Paham betul dengan perasaan Bang Cecep. Cecep sendiri pasrah. Gak mungkin dia minta pertanggungjawaban Abah Kemet. Lawang orangnya dah mati. Itu membuktikan memang begitu ganas makhluk-makhluk yang dipuja oleh besannya. Aan pun lantas pamitan pulang. Sedangkan Cecep hanya duduk termenung. Bahkan ketika Eti datang menanyakan bagaimana Abah Kemet, Cecep masih terdiam. Dalam pikirannya, hanya Ustadz Tarlanlah sandaran satu-satunya yang bisa memecahkan masalah anaknya. Selepas mulai tenang, Mang Cecep pun cerita kepada Eti apa yang menimpa Abah Kemet. Eti pun ikut terdiam pula. Paham betul dilema yang dialami Cecep suaminya. Singkat cerita, esok paginya, ketika Cecep sedang membantu istrinya menyapu di halaman, sekitar jam 8 pagi, Ustadz Tarlan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Cecep, ada waktu hari ini? Ada. Bagaimana ya Pak Ustadz? Begini, hari ini ikut saya menemui Kiai Jakaria untuk masalah mengobati si Dewi. Oh, siap-siap Pak Ustadz. Mau sekarang juga? Sekarang saja. Biar nanti sampai sana kita bisa santai banyak cerita. Baik Pak Ustadz. Dengan sigap, Cecep pun langsung masuk ke dalam rumah. Lalu selepas itu dengan Ustadz Tarlan menuju ke rumah Aan ponakannya. Minta diantar langsung ke tempat Ustadz Jakaria. Nah, Ustadz Jakaria ini atau Kiai Jakaria, beliau ini adalah guru dari Ustadz Tarlan, imam masjid di daerah Cibiuk. Kiai Jakaria punya sebuah pesantren, tapi bukan pesantren besar. Santrinya di bawah 100 orang. Cuman pesantren ini sudah cukup lama berdiri. Lokasinya memang cukup jauh dari daerah Cibiuk, tapi masih satu kabupaten. Jadi tidak terlalu lama waktu yang ditempuh oleh Aan dan Mang Cecep untuk sampai ke sana. Pesantren dan tempat tinggalnya Kiai Jakaria itu berada di daerah pekampungan. Begitu tiba di lokasi, memang terdengar suara anak-anak santri sedang mengaji. Ustadz Tarlan pun memimpin Kang Cecep dan Aan masuk ke dalam area pesantren kecil itu. Lalu
Ustadz Tarlan menyuruh Aan dan Cecep menunggu di sebuah saung seperti pendopo. Kang Cecep, Aan, kalian tunggu saja di tempat itu. Nanti saya sama Kiai nemui kalian. Iya Pak Ustadz. Ustadz Tarlan lantas menuju ke sebuah bangunan seperti rumah. Sedangkan kedua orang, Cecep dan Aan, itu langsung ke gazebo atau saung yang dikatakan pendopo. Cukup lama Aan dan Cecep menunggu. Sampai akhirnya terlihat Ustadz Tarlan berjalan berdampingan dengan seorang lelaki berjubah putih yang usianya sudah cukup tua. Terlihat Ustadz Tarlan begitu menghormati sosok orang tua itu. An, itu kayaknya ya yang namanya Kiai Jakaria. Iya Mang. Mereka berdua lantas berdiri menyambut kedatangan si Kiai. Assalamualaikum, ucap si Kiai. Aan dan Cecep pun menjawab salam, lantas bersalaman mencium tangan. Selepas itu, si Kiai Jakaria mempersilahkan mereka berdua duduk kembali. Dan mulailah Cecep pun berkonsultasi. Tadi kata Tarlan, siapa namanya? Saya Cecep Pak Kiai. Ya, yang Cecep. Katanya ada perlu. Iya Pak Kiai. Saya mau minta tolong Pak Kiai untuk membantu mengobati anak saya Pak Kiai. Memangnya sakit apa? Soalnya Tarlan belum cerita apa-apa. Begini Pak Kiai. Cecep pun menceritakan apa yang menimpa sang anak. Dan kondisi terbaru yang sudah beberapa kali kesurupan, bahkan menceritakan pula dukun yang mengobati Dewi itu sudah mati. Mendengar itu semua, tak henti-hentinya Kiai Jakaria beristighfar sambil mengusap dada. Ya Allah ya Robbi, parah, begitu parah. Iya Pak Ustadz, tapi yang bikin saya heran, kebanyakan kalau piara tuyul ya cuman tuyul saja kan Pak Ustadz. Tapi ini ada perempuan sama itu Pak Ustadz, laki-laki juga yang merasuk ke tubuh Dewi. Begini yang Cecep, Tarlan, mesti kalian semua pahami. Setahu Pak Kiai, yang namanya tuyul itu selalu ada yang ngasuh. Ngasuh bagaimana Pak Kiai? Ya yang ngasuh seperti orang tua ngasuh anak, sama seperti manusia. Dan yang ngasuhnya itu wewe gombel sama genruwo, yang dari bangsa jin juga. Kaget Tarlan serta Cecep mendengar itu semua. Si Aan sampai geleng-geleng kepala. Baru tahu ternyata tuyul ada yang ngasuh pula. Udah kayak bocah-bocah di PAUD aja. Oh gitu Pak Ustadz. Iya. Dan Dewi anakmu itu, dia menggantikan posisi si wewe gombel, menyusui tuyul-tuyul asuhannya. Sebagai timbal balik dari pekerjaan mereka, mendatangkan kekayaan untuk majikannya, ucap Kiai Jakaria. Ya Allah, lantas bagaimana Pak Kiai? Bagaimana cara agar Dewi lepas Pak Kiai? Iya, Pak Kiai paham. Anakmu itu dijadikan tumbal hidup, seperti kembang amben, hanya bisa berbaring di atas ranjang, terus menyusui tuyul-tuyul piaraan besanmu itu. Untungnya si Tarlan sudah memprotek tubuhnya Dewi. Jadi mereka nggak bisa melakukan aktivitas penumbalan seperti di rumah besanmu. Hanya bisa merasuk mengganggu Dewi, ucap Kiai Jakaria. Lantas Kiai Jakaria pun mengatakan dan menjelaskan cara agar Dewi bisa lepas dari jerat tumbal, yang ternyata metodenya tak jauh beda dengan
Abah Kemen. Bahkan bisa dibilang lebih-lebih untuk menyelamatkan Dewi. Tumbal itu harus ditebus, diganti bagaimana Pak Kiai? Ya ditebus, diganti nyawanya. Nyawa ganti nyawa. Itu baru bisa lepas. Ya Allah, maksudnya mesti nyari tumbal pengganti Pak Kiai. Iya, tapi bukan manusia. Harus ditebus dengan sembelihan kambing sebagai penebus nyawa, seperti akikah, ucap Kiai Jakaria. Hanya saja tak cukup satu kambing. Waduh, terus bagaimana? Berapa Pak Kiai? Untuk masalah seperti ini harus disembelihkan seekor kambing tiap 10 hari sekali, selama 40 hari. Jadi totalnya dibutuhkan 4 ekor kambing untuk melepaskan Dewi dari jerat tumbal ini. Terkejut Aan dan Cecep. Dikira mereka gak perlu seperti Abah Kemen. Lah ini ternyata malah lebih parah. Minta kambingnya 4. Dan nanti kambing-kambing itu selepas disembelih, dagingnya disodakohkan untuk konsumsi anak-anak santri di pesantren ini. Jadi banyak yang mendoakan cepat selesai pula masalah kalian. Insya Allah Pak Kiai berani jamin anakmu bakal lepas dari jerat tumbal itu, ucap Kiai Jakaria. Mendengar itu semua, Aan dan Cecep saling pandang. Aan pun mengangguk karena gak mungkin dong derajat seorang kiai, terlebih seorang pimpinan pesantren walaupun pesantren kecil, membohongi mereka. Cecep pun mengangguk lantas menanyakan berapa total semua biaya yang harus disediakan oleh Cecep. Jadi Pak Kiai, berapa kira-kira semuanya Pak Kiai? Saya mau terima beres saja Pak Kiai. Baik. Untuk beli 4 ekor kambing. Lantas buat anak-anak santri yang nantinya membantu pula. Buat biaya makan mereka. Insya Allah jadi amal jariah buat kalian. Totalnya kurang lebih, si Kiai agak mikir dikit nih. Mungkin lagi ngitung ya di palanya. 30 juta. Itu sudah cukup. Nanti sisanya, kebetulan tempat wudhu para santri itu sudah pada rusak. Jadi nanti sisanya mau Pak Kiai bangunkan untuk tempat wudhu. Bagaimana? Apa kamu sanggup? Mendengar itu, Cecep sampai menganga. 30 juta. Gila, pikir Cecep. Tapi ingat si Abah Kemen separohnya kambing 1. Lah ini kambing 4, 30. Agak mending, pikir Cecep. Cuman di sini memang nih si Kiai Jakaria terus terang aja kurang ajar memanfaatkan situasi. Tapi terus terang saja ya, Akang bukan menyudutkan satu profesi. Terlebih kemarin kan udah ada chaos lah masalah seperti pesantren. Karena Akang dengan kelakuan si Kiai Jakaria seperti itu, ya terus terang aja. Karena memang ini jelas-jelas kiainya kiai bisnis. 30 juta. Tapi kejadian seperti ini memang sering banyak terjadi. Akang sendiri beberapa kali dengar curhatan beberapa balad pakuan yang pernah dulu waktu zaman di TPA ataupun Baraya KMS beberapa bulan yang lalu. Ada pula yang mengalami kasus sama seperti yang dialami oleh Kang Cecep. Abis-abisan. Bahkan mohon maaf ya, ada yang sampai jual rumah. Tiap bulan sembelih kambing, penyakit nggak beres, masalah nggak selesai, malah masalah makin banyak.
jadi banyak utang, sampai yang tadinya punya rumah malah jadi ngontrak. Ya gara-gara seperti Kiai Jakaria. Minta kambing, katanya buat makan para santri, minta anu, yang nantinya pasti dijamin masalah selesai. Tapi gak selesai-selesai. Di sini pun Cecep agak dilema. Namun Aan berbisik, udah Mang, setujui aja, sanggupi aja. Masalah uang bisa dicari, harta bisa dicari lagi. Tapi ini nyawa Dewi, Mang. Cecep pun paham. Lalu Cecep menyanggupi semua permintaan Kiai Jakaria. Namun karena nggak ada uang waktu itu, Cecep mau pulang dulu dan nanti selepas uang siap, dia akan datang lagi ke tempat Kiai Jakaria. Selepas itu Kiai Jakaria pun menjelaskan kalau nantinya selepas menyembelih kambing dalam 10 hari sekali, Ustadz Jakaria akan datang ke rumahnya Cecep untuk mengobati Dewi. Cecep pun paham. Lantas waktu itu selepas terjadi kesepakatan, deal-dealan nih antara Cecep dan Kiai Jakaria, Cecep pun pamitan pulang. Nah, singkat cerita, balik ke Cibiuk, Cecep cerita kepada Eti, istrinya. Ya Allah Pak, duit 30 juta dari mana Pak? Mau nggak mau Bu, Bapak mau jual sawah punya kita. Nanti sisanya bisa ditabung buat modal usaha. Yang penting sekarang kita selamatkan dulu masalah Dewi, ucap Kang Cecep. Eti pun hanya bisa pasrah. Walau agak ragu, tapi suaminya meyakinkan ini yang ngobatin Kiai. Akhirnya sawah pun ditawar-tawarin tuh sama Cecep. Dalam waktu 1 minggu, sawah pun akhirnya laku. Waktu itu laku sekitar 50 juta. Yang 20 juta disimpan, yang 30 diantarkan oleh Cecep ke rumah Kiai Jakaria. Lalu si Kiai pun menentukan waktu penyembelihan dan waktu pengobatan nanti. Ini memang keterlaluan. Karena Akang kalau nebus tumbal ya, 1 kambing itu bisa buat 7 orang. Lah ini 1 orang 4 kambing. Gila gitu. Tapi ya mungkin beda sanad, beda guru, pasti beda metode pula. Nah singkatnya, selepas menemui Ustadz Jakaria, menyerahkan uang yang 30 juta tuh. Waktu ditentukan pula agar nantinya Cecep bisa menyaksikan prosesi penyembelihan kambingnya seperti apa. Cecep pun mengikuti apa yang diperintahkan Kiai Jakaria. Nah, malam Selasa, hari Senin paginya, Cecep datang lagi ke pesantren itu. Ikut menyaksikan prosesi penyembelihan kambing. Di mana di situ gak jauh beda seperti si Abah Kemed katanya. Karena sebelum menyembelih kambing, Kiai Jakaria membakar dupa. Beberapa batang ditancapkan di dekat kambing. Lalu kambing disembelih dan langsung diurus, dagingnya dimasak untuk makan anak-anak santri di sana. Hitungan Cecep, lah hitung-hitung sodakoh lah, pikirnya gitu kan. Dan sore harinya, menjelang maghrib, Kiai Jakaria membawa 8 santrinya bersama dengan Cecep dan Aan langsung menuju ke Cibiuk ke rumah Kang Cecep. Di rumah Cecep, Kiai Jakaria sholat Isya berjamaah. Wiridan pula bersama para santri, keluarga Kang Cecep, termasuk Ustadz Tarlan ikut pula di situ. Nah, selepas selesai sholat Isya berjamaah, Kiai Jakaria menyuruh Cecep dan Aan untuk membopong Dewi, diletakkan di tengah rumah. Kasur pun digelar di atas lantai. Dewi dibaringkan di atas kasur di tengah ruang tamu. Lalu Kiai Jakaria dan para santrinya termasuk keluarga Cecep duduk melingkari Dewi. Sudah seperti kayak acara tahlilan.
Cuman yang ditahlilannya, yang ditahlilin nih, itu ada di tengah-tengah udah kayak nasi tumpeng. Nah, mulailah tuh pintu jendela semua ditutup rapat, gordeng ditutup pula, lalu lampu dimatikan, gelap total di dalam rumah Kang Cecep. Kiai Jakaria pun menyuruh santri-santrinya membakar buhur. Itu sunnah kalau buhur ya. Buhur, dupa, kemenyan itu sunnah, wangi-wangian. Tergantung menggunakannya buat apa. Kalau buat nyembah setan ya dosa. Buhur dibakar, disimpan di tiap sudut rumah. Mulai nih Kiai Jakaria tawasulan diikuti para santri. Nah, lagi prosesi tawasulan, Dewi kambuh, kesurupan, meronta-ronta, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, sampai mencaci maki Kiai Jakaria. Namun si Kiai tetap tenang, terus melantutkan wiridan-wiridannya, membaca doa-doa, baca rotib dan sejenisnya. Anehnya, Dewi yang kerasukan pada malam itu, ketika dalam prosesi pengobatan, dia berdiri, namun seperti tak bisa mendekat ke arah Kiai Jakaria ataupun jamaah yang lain. Seperti yang terkunci di tengah-tengah, hanya bisa menggeram, melotot. Begitu nyalang ke arah si Kiai dan terus menatap ke arah para santri. Para santri terlihat ada yang goyah, mungkin takut pula menyaksikan Dewi yang seperti itu. Langsung menundukkan kepala, memfokuskan kembali bacaannya. Di tengah suasana yang begitu menegangkan, malah terdengar suara gaduh di sekitar rumah Kang Cecep. Pintu seperti yang digedor-gedor, kaca jendela pun sama, seolah ada yang berusaha masuk merangsak ke dalam rumah. Gordeng-gordeng pun berkibaran, angin masuk dari celah-celah ventilasi udara di rumahnya Mang Cecep. Begitu menakutkan suasana malam itu. Namun Kiai Jakaria terus melantunkan bacaan ratibnya. Entah ratib apa yang dibaca pada waktu itu. Namun yang jelas, Dewi yang kerasukan. Ketika Kiai Jakaria terus membaca ratib, mulai kepanasan, mulai kesakitan, mulai ketakutan. Sampai meronta-ronta, memohon-mohon, meminta ampun. Namun Kiai Jakaria tak peduli. Sampai akhirnya, ketika para santri terus membaca bacaan ratib, Kiai Jakaria berdiri, melepaskan sorban dari lehernya, lantas dia sabetkan ke arah tubuh Dewi. Dewi yang kerasukan disabet sorban Kiai Jakaria langsung terkulai lemah. Napasnya tersengal-sengal, sudah kembali kesadarannya. Namun, ketika Kiai Jakaria mendekat, tubuh Dewi kejang-kejang. Matanya kembali mendelik, Dewi kerasukan kembali. Namun, Dewi tak bisa bergerak, tubuhnya seperti terkunci. Saat itulah Kiai Jakaria berkomunikasi dengan makhluk yang merasuk ke tubuh Dewi. Para santri semua pun diam, menyelesaikan bacaan ratib mereka. Di situ Ustadz Jakaria pun menanyai makhluk yang merasuk ke tubuh Dewi. Saha sia? Di mana sia? Awalnya makhluk itu hanya menggeram-geram saja. Ustadz Jakaria kembali membentak. Ampun, ampun Kiai, ampun, ucap makhluk itu. Sok, ngomong, di mana sia? Saha nuita sia? Makhluk itu pun menjawab semua pertanyaan Ustadz Jakaria. Dia mengaku kalau dia diutus oleh Barnen untuk menumbalkan dan mencelakai Dewi. Karena Dewi memang sudah diincar dijadikan tumbal hidup untuk pesugihan yang dijalani oleh Haji Barnen. Lalu si Mang Cecep yang begitu marah bertanya pula ke makhluk yang merasuk ke tubuh Dewi. Yang dia tanyakan Wanto. Namun ketika menanyakan keterlibatan Wanto,
Makhluk itu hanya tertawa, tak menjawab apa-apa. Tentunya Mang Cecep agak geram karena pertanyaannya tak terjawab oleh makhluk itu. Kiai Jakaria menyuruh Cecep untuk tenang. Kiai Jakaria pun kembali membaca bacaan doa-doa dan ratib-ratib. Yang langsung saja makhluk itu pun kembali meronta-ronta kesakitan memohon ampun. Bahkan makhluk itu seperti yang sekarat dengan suara yang begitu memilukan, seperti menahan rasa sakit yang teramat besar. Ustadz Jakaria yang tak mau berlama-lama berurusan dengan makhluk seperti mereka, langsung menyabetkan kembali sorbannya. Tubuh Dewi terhentak, lalu seperti ada yang keluar dari mulut Dewi, anak Mang Cecep. Dewi langsung terkulai jatuh kembali ke atas kasur lantai. Yang langsung saja Dewi seperti yang mual-mual. Kiai Jakaria dengan sigap membangunkan Dewi, dan di depan para santri, di depan semua orang, Dewi muntah pada waktu itu. Yang ketika mengeluarkan muntahannya itu berupa lempengan darah hitam, baunya teramat busuk. Melihat itu, para santri termasuk keluarga Dewi bergidik ngeri. Sedangkan Kiai Jakaria hanya mengucapkan hamdalah selepas Dewi muntah cairan dan lempengan darah hitam. Selepas itu, Kiai Jakaria mengambil segelas air yang sudah didoakan dari tadi, diminumkan kepada Dewi. Begitu air masuk, muntah kembali Dewi. Sampai 8 kali muntah pada waktu yang sama. Muntahannya berupa gumpalan darah hitam. Yang terakhir hanya berupa cairan bening yang menjadi pertanda kalau tubuh Dewi sudah bersih dari pengaruh setan-setan piaraan Haji Barnen. Alhamdulillahirabbil alamin. Neng Dewi, sok Neng Dewi tidur lagi ya. Dewi pun mengangguk. Lalu Kiai Jakaria menyuruh Aan dan Cecep kembali memindahkan Dewi ke dalam kamar. Karena semua sudah selesai, hanya tinggal prosesi-prosesi penyembuhan. Selepas Dewi dibawa kembali ke dalam kamar, lampu dinyalakan kembali, suasana kembali terang. Bekas muntahan pun disuruh dibersihkan oleh para santri. Santri-santri menurut, bekas muntahan dibersihkan, walau mereka menahan rasa mual karena baunya yang begitu busuk. Nah, selepas dibersihkan, situasi mulai tenang, terlihat terpancar wajah raut kebahagiaan dari muka Kang Cecep dan istrinya Eti. Ustadz Jakaria mengatakan, alhamdulillah, tumbal sudah lepas. Hanya saja sekarang tinggal memulihkan kondisi Dewi. Nanti setiap 10 hari sekali Kang Cecep bisa datang ke pesantren seperti tadi untuk menyaksikan prosesi penyembelihan kambing. Dan malamnya seperti saat ini, Pak Kiai sama para santri bakal datang kemari untuk kembali mengobati Dewi. Ucap Kiai Jakaria. Cecep pun mengangguk paham. Pak Kiai, kayaknya saya nggak perlu datang ke pesantren lagi. Semua atur saja sama Pak Kiai. Nanti kalau Pak Kiai butuh jemputan, biar ponakan saya yang jemput Pak Kiai ke sana. Ucap Cecep. Kiai Jakaria pun hanya tersenyum saja. Selepas itu, Kiai Jakaria dan para santri pun makan bersama, makan hidangan yang sudah disediakan Cecep dan Eti. Prosesi itu semua dari selepas Isya selesai sekitar jam 10 malam. Kiai Jakaria pun pamitan pulang, langsung diantarkan oleh Aan kembali ke pesantrennya. Nah, selepas diobati oleh Kiai Jakaria, memang kondisi Dewi berangsur-angsur membaik. Teror-teror makhluk halus piaraan Haji Barnen sudah tak berdatangan lagi.
Dewi nggak kesurupan lagi. Tubuhnya mulai ada tenaga, walaupun masih kurus dan payudaranya bengkak. Namun terlihat jelas perubahan begitu nyata. Dewi hanya tinggal menyembuhkan tubuhnya. Istilah kata hanya tinggal menyelesaikan masalah medisnya. Namun Eti agak penasaran, kenapa dada Dewi yang bengkak belum juga pulih ke kondisi normalnya. Cecep hanya menenangkan, tenang Bu, kan masih 30 hari lagi. Setiap 10 hari sekali nanti Kiai Jakaria datang kemari mengobati Dewi. Eti pun mengerti. Mereka berdua hanya bisa bersyukur dan berharap agar Dewi lekas pulih seperti sedia kala. Waktu pun berlalu. Kondisi Dewi berangsur-angsur mulai membaik. Tak terasa pula, sudah 1 bulan lebih Dewi diobati oleh Kiai Jakaria. Berarti tinggal prosesi penyembelihan yang keempat dan terakhir. Waktu itu hari Senin, di mana nanti pagi di pesantren itu Kiai Jakaria menyembelih kambing yang keempat dan terakhir. Pagi hari itu, sekitar jam 5:30, masih pagi buta, Kang Cecep lagi nemenin Dewi ngibun selepas sholat subuh. Jadi selepas sholat subuh, Dewi ini yang memang sudah membaik, payudaranya pun sudah mulai kempes, namun tubuhnya memang masih agak lemas. Itu sering jalan-jalan di depan rumah, lalu ngibun duduk di halaman, ditemani Cecep ataupun Eti ibunya. Nah, 5:30 pagi itu, Cecep lagi nemanin Dewi. Mereka tertawa-tawa, terlihat raut wajah bahagia dari wajah Dewi dan Kang Cecep. Namun, kebahagiaan bapak dan anak ini terusik oleh datangnya sebuah mobil yang berhenti tepat di pinggir jalan di depan rumah mereka. Mobil yang tentunya dikenali oleh Dewi dan Cecep. Mobil Haji Barnen, dalang di balik penderitaan Dewi selama ini. Melihat mobil Haji Barnen, Kang Cecep tentunya langsung berdiri, bertolak pinggang di depan Dewi seolah menjaga Dewi. Namun yang turun dari mobil bukan Haji Barnen, tapi Wanto, mantu dan suaminya Dewi. Melihat Wanto yang datang, tersenyum ke arah Mang Cecep. Cecep bukan membalas senyumannya Wanto, tetapi melotot naik pitam penuh amarah ke arah menantunya itu. Wanto berjalan masuk ke halaman. "Assalamualaikum, Pak," sambil menyodorkan tangan mau mencium tangan. Namun Wanto terkejut. Tangan Cecep malah dikibaskan. "Ngapain kamu? Datang kemari." Loh, Pak, ada apa, Pak?" Ada apa?" Cecep membentak-bentak Wanto. Sedangkan Wanto yang dibentak sedemikian rupa hanya terdiam kebingungan. Ada apa, Pak? Pak? Dewi? Dewi hanya diam, tak menoleh sama sekali ke arah Wanto. Ada apa? Kamu dan keluargamu dalang di balik penderitaan Dewi. Loh, ini ada apa, Pak? Wanto nggak ngerti, Pak. Jangan pura-pura kamu. Jangan pura-pura. Kamu ikut terlibat pula kan? Buktinya, kemana kamu selama Dewi berjuang untuk kehidupannya, untuk nyawanya? Dewi udah mau mati. Wah, Cecep murkanya bukan main. Siapapun pasti akan bertingkah sama seperti Mang Cecep. Mendengar ribut-ribut di depan, Bi Eti dari dapur pun lari keluar
tenang, tenang. Malu sama tetangga, tenang dulu, tenang. Pak, yang tenang dulu, Pak. Sabar. Menenangkan Cecep. Cecep pun mulai tenang. Sedangkan Wanto masih berdiri kikuk. Pak, kita bicarakan dalam saja. Wi, yuk masuk ke dalam yuk. Ucap Bi Eti yang langsung memapah Dewi. Melihat kondisi Dewi yang seperti itu, Cecep amarahnya kembali naik. Namun berusaha dia tahan. Sedangkan Wanto bingung apa yang terjadi kepada istrinya. Dah, kita ngomong di dalam saja, ucap Cecep. Wanto hanya bisa pasrah, mengikuti sang mertua masuk ke dalam rumah. Wanto duduk di kursi, sedangkan Dewi masuk ke dalam kamar disuruh istirahat oleh ibunya. Eti ikut duduk di samping Cecep suaminya. Pak, Bu, ini ada apa, Pak? Kok datang-datang saya langsung dimarahi kayak gini? Ada apa, Pak? Apa salah saya, Pak? Betul kamu nggak tahu apa kesalahan kamu. Wanto hanya menggelengkan kepala. Terlihat jelas kebingungannya si Wanto ini nggak dibuat-buat. Wanto sepertinya memang nggak tahu sama sekali apa yang terjadi kepada Dewi. Saya nggak tahu, Pak. Taunya saya, katanya Dewi nginap di rumah bapak sama ibu. Waktu saya pulang ke rumah ke Cikalong, Pak. Ini ada apa, Pak? Cecep dan Eti saling pandang cukup lama. Berkomunikasi hanya lewat tatapan mata. Eti pun mengangguk, seolah memberi isyarat kepada Cecep untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi beberapa bulan itu. Lalu di situ, Cecep selepas bisa menenangkan diri, menguasai pikiran dan perasaannya, Cecep pun menceritakan penderitaan Dewi selama tinggal di rumah Haji Barnen, bapaknya si Wanto. Wanto tercengang, kaget, gak nyangka kalau Dewi istrinya mengalami kejadian seperti itu. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Gak mungkin bagaimana? Buktinya ada. Saksinya banyak. Sudah ada korban mati waktu mengobati Dewi. Ini semua ulah bapakmu. Wanto pun diam menundukkan kepala. Terlihat Wanto sampai mengepalkan tangan. Melihat itu, Cecep pun siap-siap. Pikiran Cecep, wah gelut. Itu kan. Tapi ketika Wanto mengangkat kepala, terlihat memang Wanto ini seperti yang marah. Yang langsung saja refleks menggebrak meja. Cecep sampai terkejut. Kurang ajar, kurang ajar. Berarti benar, benar. Selama ini kecurigaan saya. Kurang ajar. Tak nyangka si bapak tega. Lama lihat Wanto yang bertingkah seperti itu, Cecep dan Eti bingung sendiri. Pak, si Wanto kenapa? Gak tahu, Bu. Pak, saya gak tahu, Pak. Saya gak tahu kalau Dewi sakit, Pak. Wanto pun cerita berdasarkan versi dirinya. Dia cerita beberapa bulan lalu, Haji Barnen, bapaknya, memang datang ke Jakarta. Katanya ada keperluan bisnis. Haji Barnen bilang gak usah pulang karena Dewi gak tinggal di Cikalong, tapi balik ke Cibiuk ke rumah orang tuanya. Sedangkan Wanto sendiri memang gak ada niatan pulang karena lagi fokus ngumpulin duit. Rencananya ketika pulang nanti mau langsung nyari rumah buat tempat tinggal dia dan Dewi, agar Dewi bisa dibawa dan gak tinggal bareng dengan Haji Barnen beserta Bu Suci, ibu tirinya Wanto. Mendengar penjelasan dari Wanto, Cecep pun langsung terdiam. Ada rasa bersalah dalam hati karena sudah mencaci maki Wanto yang gak tahu menau masalah bapak kandungnya sendiri. Wanto ini memang selama bertahun-tahun itu gak tinggal dengan Haji Barnen. Selepas lulus SMA, dia kuliah di Jakarta sampai kerja. Pulang hanya sesekali saja ke Cikalong. Itu semua Wanto jelaskan ke Cecep
dan Eti mertuanya. Sedangkan di dalam kamar, Dewi pun mendengarkan pembicaraan sang suami dengan ibu bapaknya. Pahamlah Dewi, memang suaminya nggak tahu menau tentang masalah yang menimpa dirinya. Akhirnya Cecep pun luluh juga hatinya meminta maaf kepada Wanto, di mana ternyata Wanto datang ke situ bukan hanya mau menengok Dewi istrinya, tetapi sekaligus membawa kabar. Pak, sebenarnya Pak, sudah 3 hari saya di Cikalong. Selama 3 hari di Cikalong, Bu Suci, dia mati semalam Pak. Hah? Mati? Iya Pak, semalam Bu Suci mati. Saat ini saja Bu Suci lagi dikuburkan. Tapi saya nggak mau tahu. Saya lebih peduli kepada Dewi Pak. Toh dia cuma ibu tiri saya, ucap Wanto. Mendengar itu, saling pandanglah Cecep dan Eti. Pahamlah mereka. Sepertinya tumbal berbalik kepada istrinya Haji Barnen. Pak, Bu, saya minta izin mau ketemu Dewi Pak. Saya sudah begitu rindu. Cecep mengangguk. Lantas Wanto berdiri langsung masuk ke kamar sang istri dan terdengarlah isak tangis Dewi dan Wanto di dalam kamar. Mendengar tangisan menantu dan anaknya, Cecep dan Eti pun luluh. Mereka berdua hanya bisa menghela napas. Namun Cecep berniat, karena hari itu hari terakhir pengobatan Dewi, Cecep mau ajak Wanto menemui Kiai Jakaria agar lebih jelas apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Dewi. Nah, selepas cukup lama, Dewi dan Wanto berangkulan sambil menangis. Wanto tak henti-hentinya meminta maaf dan memohon pengampunan kepada Dewi. Karena itu semua di luar pengetahuan Wanto. Wanto taunya Dewi hanya tinggal di Cibiuk saja. Nggak tahu kalau Dewi sakit dijadikan tumbal hidup oleh bapak kandungnya sendiri. Selepas itu, sekitar jam 11 siang, Wanto pun diajak Cecep langsung ke pesantrennya Kiai Jakaria. Dianterin sama Wanto pula, yang waktu itu disuruh nyetir mobilnya Wanto karena Wanto kondisi batinnya lagi terguncang. Singkatnya, sampailah di pesantren Kiai Jakaria. Kiai Jakaria kaget melihat Cecep datang dengan menantunya, yang langsung dikenalkan kepada Kiai Jakaria. Sekaligus Cecep mengatakan dan bertanya, Pak Kiai, apa betul mantu saya ini gak terlibat dengan masalahnya Dewi? Wanto pun kaget. Cecep masih gak percaya dengan menantunya sendiri. Tapi Wanto menganggap itu hal wajar, karena pelakunya kan bapaknya Wanto. Kiai Jakaria menatap tajam ke arah Wanto. Lalu dia menggelengkan kepala. Tidak, mantumu ini gak terlibat sama sekali. Bahkan dia sendiri gak tahu apa yang menimpa Dewi. Legalah Cecep selepas mendapat jaminan dari Kiai Jakaria. Nah, di situ Cecep ingat tentang kematian Bu Suci. Oh iya toh, kamu bilang Bu Suci mati? Iya Pak, Bu Suci mati Pak. Matinya mengerikan Pak. Mengerikan? Bagaimana? Coba kamu cerita biar Pak Kiai tahu juga. Kiai Jakaria pun mengangguk. Nah, Wanto langsung menceritakan perihal kematian Bu Suci. Menurut Wanto, hari Jumat, Wanto yang mendapat libur dari kantor karena sudah beberapa hari kerja lembur. Jumat pagi Wanto dari Jakarta langsung balik ke Cikalong. Namun tiba di Cikalong, betullah Dewi memang tak ada. Dan menurut Haji Barnen, Dewi memang tinggal di Cibiuk sudah beberapa bulan.
Wanto pun percaya begitu saja. Dia lantas masuk ke kamar tidur dirinya dan sang istri di kamar depan di samping ruang tamu. Nah, seharian itu Wanto hanya tidur karena dia begitu kelelahan. Bangun sore hari, Wanto lantas ke dapur, maksudnya mau makan. Namun sampai di dapur, gak ada makanan sama sekali di atas meja. Loh, Bu Suci gak masak apa? Pikir Wanto. Lantas Wanto pun keluar. Terlihat Haji Barnen lagi duduk di gazebo. Pak, gak ada makanan? Gak ada toh. Tumben. Biasanya Bu Suci masak. Haji Barnen hanya diam. Loh, ada apa Pak? Ibu tirimu itu, dia lagi sakit. Hah? Sakit? Sejak kapan Pak? Sudah ada 20 hari. Kaget dong Wanto. Ibu tirinya udah sakit 20 hari. Lalu di mana sekarang Pak? Ada di kamar atas. Wanto pun gak banyak terlalu tanya. Bodoh amat lah pikirnya. Lawang cuma ibu tiri. Terlebih Wanto ini gak ada ikatan emosional sama sekali sama ibu tirinya yang keempat itu. Ya udahlah Pak, Wanto nyari makan di luar, ucap Wanto. Barnen hanya tersenyum dan mengangguk saja. Nah, singkat cerita, selepas maghrib Wanto balik lagi ke rumah. Namun ketika masuk ke rumah, Wanto pun merinding. Hawa rumah gak seperti biasanya. Terasa begitu mencekam dan menakutkan. Terlebih aroma dupa, aroma kemenyan tercium begitu tajam. Nah, si bapak, ini kan hari Jumat. Biasanya malam Jumat sama malam Selasa. Lagi ngapain sih? Bodoh amat dah, pikir Wanto. Namun ketika Wanto membuka pintu kamar mau masuk ke dalam, dia pun terdiam mendengar suara erangan kesakitan Bu Suci, ibu tirinya di lantai 2. Sakit apa sih? Kok kayak yang parah banget? Pikir Wanto. Wanto pun hanya menggelengkan kepala. Masuk ke dalam kamar, dia tutup, dia kunci kembali. Di dalam kamar, baru saja Wanto mau merebahkan tubuhnya. Wanto terkejut dan diam tatkala mendengar suara tawa anak kecil berlarian di tangga ke lantai 2. Loh, anak siapa? Buru-buru Wanto membuka pintu kamar. Suara ada, wujud nggak ada. Sama persis seperti yang dialami oleh Dewi. Ya Allah ya Robbi. Kok kayak ceritanya Dewi, pikir Wanto. Wanto pun bergidik ngeri. Barulah paham dia. Apa yang diceritakan sang istri beberapa bulan lalu ternyata bukan halusinasi. Karena dia mengalami sendiri. Nah, semalaman itu Wanto nggak bisa tidur karena terus terganggu oleh suara erangan kesakitan Bu Suci di lantai 2. Sedangkan bapaknya itu santai aja di ruang tamu nonton TV. Wanto nggak terlalu peduli lah, hanya merasa terganggu saja. Sampai akhirnya malam Senin, Wanto betul-betul jengkel. Karena ibu tirinya itu teriak-teriak terus di lantai 2 sana. Wanto yang gak tahan keluar dari rumah langsung pergi mencari ketenangan. Alah, tahu kayak gini mah langsung aja ke Cibiuk, pikir Wanto. Wanto ini memang gak ada rasa peduli sama sekali ke ibu-ibu tirinya. Lawang bapaknya ini kan tukang kawin. Wanto sudah lama tak merasakan kasih sayang seorang ibu pasca ibu kandungnya meninggal dunia. Wanto waktu itu nginap di sebuah hotel. Hanya ingin tidur nyenyak. Lalu, sekitar jam 5 pagi, Wanto sudah balik lagi ke Cikalong. Balik ke Cikalong, terlihat pintu rumah terbuka. Loh, tumben jam segini pintu udah kebuka. Melihat sosok Bi Inem lagi beberes di ruang tamu. Tumben, biasanya pagi-pagi, ini masih subuh, pikir Wanto. Wanto turun lalu masuk ke dalam rumah. Menoleh ke bapaknya yang lagi duduk di ruang tamu. Bi Inem lagi asik nyapu. Loh,
Pak, tumben jam segini. Ada apa, Pak? Tanya Wanto. Karena terlihat raut wajah Barnen, bapaknya nih, itu seperti menyimpan kesedihan. Melihat kondisi bapaknya yang seperti itu, Wanto ya luluh pula. Dia pun gak jadi masuk kamar, malah duduk di samping sang bapak. Pak, ada apa, Pak? Bapak kayak banyak pikiran. Ada masalah? Tok, ibu tirimu, Bu Suci, kenapa, Pak? Mati, ucap Barnen. Mendengar mati, Wanto pun terkejut pula. Gak nyangka. Aduh, ya Allah ya Robi, Pak, kok bisa? Barnen dengan nada yang begitu sendu, dia cerita. Kalau tadi selepas sholat subuh, dia ngecek ke lantai atas. Mau ngasih obat ke istrinya itu. Suci sudah ditemukan tak bernyawa, terbaring kaku di atas ranjang. Mendengar itu, tak urung pula Wanto pun merasa sedih pula. Ya wajar. Walaupun dia nggak suka sama ibu tirinya, tapi kalau mati kan ya beda lagi. Lalu bagaimana, Pak? Udah dikabarin ke warga? Kamu kabarin sana. Kasih tahu tetangga sama Pak RT. Ucap Haji Barnen. Nah, Wanto pun bergegas ke rumahnya Pak RT. Tak lama terdengar dari toa masjid, innalillahi, sudah meninggal dunia Ibu Suci, istri Haji Barnen, tadi jam 2 dini hari. Kabarnya kurang lebih seperti itu. Orang-orang pun langsung berdatangan ke rumah Haji Barnen. Lalu Wanto dengan Haji Barnen dibantu suami dari Bi Inem yang bernama Mang Kosim, itu naik ke lantai 2 untuk membawa jenazah Bu Suci diturunkan ke bawah. Nah, saat itulah ketika Wanto masuk ke dalam kamar mengikuti bapaknya, dia terkejut bukan kepalang. Ketika pintu dibuka, bau bangkai langsung menerpa hidung Wanto dan Mang Kosim. Wanto sampai mau muntah. Kalau Mang Kosim kayak yang udah biasa. Mereka berdua mengikuti Haji Barnen di belakang. Tok, Kosim, bantu bapak mindahin jenazah. Kita bawa turun ke bawah. Wanto pun hanya mengangguk saja sambil menahan mual. Digotong datu jenazahnya Bu Suci. Nah, ketika digotong inilah Wanto samar-samar melihat bercak-bercak darah di ujung dada jenazah Bu Suci. Nah, itu Pak Kiai, Bapak, Kang Aan, kondisi jenazah Bu Suci, ucap Wanto mengakhiri ceritanya. Mendengar itu semua, Kiai Jakaria sampai bergidik ngeri. Mendengar cerita dari Wanto aja sebegitu menakutkannya. Apalagi kalau mereka menyaksikan langsung jenazah dari Bu Suci. Terlebih lagi Mang Cecep. Dia membayangkan kalau nggak ketemu Kiai Jakaria, mungkin Dewi lah yang menggantikan posisi Bu Suci. Pak Kiai, apa si Suci itu mati karena tumbalnya berbalik? Ya, balik tumbal. Balik tumbal karena Dewi sudah lepas dari jerat tumbal pesugihan si Pak Barnen. Tumbalnya berbalik ke Suci, istrinya sendiri. Mendengar itu, Wanto pun terdiam. Dia jadi ingat ibu tiri lainnya sebelum Bu Suci, termasuk ibu kandung Wanto sendiri. Karena kalau diingat-ingat oleh Wanto, waktu ibu-ibu tirinya mati, kondisinya hampir sama seperti Bu Suci. Pahamlah Wanto. Bahkan Wanto terlihat merah mukanya. Dia baru ngeh dan semakin yakin kalau memang
Ibu kandungnya pun jadi tumbal pula dari kebejatan Haji Barnen, bapak kandungnya sendiri. Akhirnya Wanto pun bertanya ke Kiai Jakaria, "Pak Kiai, lantas bagaimana tentang Dewi istri saya, Pak Kiai? Malam ini juga prosesi terakhir pengobatan Dewi. Nanti Nak Wanto ikut dengan bapak ke sana. Jangan pulang dulu sekarang. Kalau Mang Cecep sama Aan mau pulang, silahkan. Tapi Wanto suruh diam dulu di sini. Ada sesuatu yang mau saya ceritakan sama Wanto," ucap Kiai Jakaria. Aan dan Mang Cecep pun pamitan pulang terlebih dulu ke Cibiuk, meninggalkan Wanto sendiri di pesantrennya Kiai Jakaria. Nah, selama di pesantren ini, Wanto pun diruqyah tuh sama Kiai Jakaria. Karena takut dampak dari pesugihan Haji Barnen nanti berdampak pula kepada kehidupan Wanto ke depannya. Wanto pun mengikuti saja apa yang diperintahkan Kiai Jakaria. Dan malam harinya selepas Isya, Cecep dan Aan datang kembali menjemput Kiai Jakaria bersama Wanto. Langsung ke Cibiuk. Dewi kembali diobati oleh Kiai Jakaria, di mana waktu itu Wanto sampai meneteskan air mata, membayangkan penderitaan Dewi, istri yang begitu dia cintai, akibat ulah bapak kandungnya sendiri. Selama menyaksikan prosesi Dewi diobati, Wanto bertekad dalam hati, besok pagi dia mau balik ke Cikalong. Dia tak sudi lagi tinggal di Cikalong bersama bapak kandungnya sendiri. Singkat cerita, pengobatan selesai. Dewi hanya betul-betul tinggal pemulihan saja. Kiai Jakaria diantarkan kembali pulang ke pesantren dan pagi harinya Wanto langsung meluncur ke Cikalong selepas meminta izin kepada Cecep dan Eti mertuanya. Setibanya di Cikalong, yang terjadi ketika bertemu dengan Barnen, bapak kandungnya sendiri, Wanto terlibat cekcok besar. Sampai-sampai Bi Inem dan Mang Kosim yang waktu itu ada di situ bantu-bantu bebersih buat acara tahlilan Bu Suci, hanya bisa diam tak berkata-kata. Karena seumur hidup mereka baru pertama kali melihat Wanto begitu murka sampai nunjuk-nunjuk, noyor-noyor kepala bapaknya sendiri. Sedangkan Barnen hanya diam pasrah menundukkan kepala seolah memang bersalah. Wanto langsung mengambil barang-barang pribadinya. Dia masukkan semua ke dalam mobil. Dan di depan Bi Inem dan Mang Kosim sebagai saksi pada hari itu, Wanto memutuskan hubungan keluarga, hubungan ayah dan anak waktu itu juga. Dengan penuh amarah, berbalik pergi keluar dari rumah mewah 2 lantai itu. Rumah yang dulu dia tinggali dengan almarhum ibu kandungnya, yang tentunya mati menjadi tumbal pula kebiadaban Haji Barnen bapaknya sendiri. Dan semenjak kejadian itu, Wanto betul-betul tak ada hubungan lagi dengan Haji Barnen. Putus kontak, putus kabar. Wanto tak sudi lagi tinggal di Cikalong. Dewi pun sudah sembuh total, lantas dibawa oleh Wanto ke Jakarta. Walau masih mengontrak, tapi bagi mereka asal bisa hidup bersama, saling menjaga, itu sudah cukup untuk Wanto dan Dewi. Nah, itulah kisah perjalanan Kang Wanto dan Teh Dewi. Teh Dewi yang di awal menikah dulu, di tahun pertama pernikahannya hampir mati menjadi tumbal kebiadaban Haji Barnen mertuanya sendiri.